Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, dimanapun rekan-rekan mahasiswa berada. Dan ini adalah materi pertemuan kelima, di mana materi pertemuan kelima ini kita akan membahas materi terkait dengan konstitusi, ya, di mana kita akan belajar terkait dengan perilaku konstitusional seperti itu. Dan sebelumnya, kenapa saya gunakan video pembelajaran ini untuk melakukan pertemuan kelima yang harusnya dilaksanakan minggu lalu adalah yang pertama untuk mendukung efektivitas belajar teman-teman. Kenapa? Karena saya paham sekali bahwa rekan-rekan ini masih ada yang berkegiatan mungkin hingga hari Sabtu pagi sampai sore seperti itu. Jadi sekiranya terlewat untuk materi hari ini, bisa mengulang video ini untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas lagi seperti itu. Dan tentunya selama rekan-rekan menonton video ini, saya persilakan untuk menghubungi saya melalui chat apabila ada pertanyaan terkait materi yang ada atau yang terdapat pada slide di layar teman-teman seperti itu. Jadi, kenapa saya lakukan seperti ini? Agar perkuliahan tetap berjalan secara interaktif seperti itu. Baik, kita langsung saja untuk pertemuan hari ini. Saya akan coba share screen ya, terkait dengan perilaku konstitusional warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan konstitusi dan tentang undang-undang ya, tentang undang-undang dan konstitusi atau peraturan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 seperti itu. Nah, di pertemuan hari ini kita akan mempelajari terkait definisi dan hierarki hukum yang terdapat di Indonesia. Lalu juga kita akan membahas terkait dengan konstitusionalisme dan sadar berkonstitusi. Disusul nanti kita akan mempelajari hakikat perilaku konstitusional, lalu juga terkait dengan implementasi dan contoh perilaku, serta terakhir ditutup dengan penyimpangan ya terkait konstitusi kita dan penutup seperti itu. Kita mulai dari oh ya, untuk CPMK hari ini dan sub CPMK-nya seperti yang sudah ada di layar teman-teman, silakan boleh dibaca ya. Nah, kita awali dengan definisi konstitusi dan hierarki hukum. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya terkait dengan apa itu konstitusi. Jadi konstitusi adalah dokumen berisi aturan dasar untuk menjalankan organisasi negara, dan sudah pasti ya hukum tertingginya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hingga Kitab MPR hingga Perda Provinsi atau Perda Kabupaten dan Kota yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke konstitusionalisme ya dan juga konstitusionalitas. Seperti yang teman-teman lihat di layar bahwa apa itu konstitusionalisme? Nah, konstitusionalisme adalah sebuah paham yang mana bertujuan untuk membatasi kekuasaan. Seperti itu. Yang sudah kita bahas sebelumnya di pertemuan keempat terkait dengan konstitusi, bahwa bahwa tujuan utama dari konstitusi adalah membatasi kekuasaan. Agar apa? Agar pemerintah ya atau agar lembaga negara yang saat itu berkuasa bisa menjalankan kewajiban tugas pokok fungsinya sesuai dengan amanat undang-undang. Nah, kenapa? Karena kalau tidak dibatasi, maka penguasa atau lembaga negara bisa melakukan atau bisa membuat keputusan yang serampangan, sporadis, ya, sehingga hak-hak rakyat tidak terjamin. Seperti itu.
Nah, selain konstitusionalisme, kita juga bahas terkait dengan konstitusionalitas. Ya, bagaimana semua aturan, ya, semua peraturan perundang-undangan, ya, semua regulasi harus sesuai, ya, sesuai dengan amanah, sesuai dengan isi dari konstitusi paling tinggi kita. Apa itu? Yaitu Undang-Undang Dasar 1945, di mana ya yang sudah kita bahas lagi di pertemuan sebelumnya, apabila terdapat ketidaksesuaian ya antara peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang 1945 ya, itu kita bisa melakukan yang namanya judicial review atau uji materi. Nah, judicial review ini kita bisa lakukan ke Mahkamah Konstitusi ya. Fungsinya untuk apa? Untuk memastikan ya konstitusionalitas sebuah undang-undang atau peraturan seperti itu. Ini sudah kita bahas lah di pertemuan sebelumnya ya. Kenapa kita harus bahas ini mengulang lagi supaya kenapa? Karena setelah ini kita akan membahas terkait perilaku konstitusional seperti itu. Yang berikutnya, nah terkait budaya sadar berkonstitusi. Seperti yang kita pahami bahwa konstitusi dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 sudah menjadi kesepakatan bersama atau general agreement ya, sehingga semua ya semua penduduk di Indonesia ya ketika dia stay atau berada di Indonesia, maka dia harus mengikuti aturan-aturan yang terdapat pada konstitusi atau aturan-aturan yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ketika ada konstitusi ini, ketika ada aturan ini, maka kita harus sadar untuk mengikuti aturannya, ya. Atau yang kita sebut dengan sadar berkonstitusi. Artinya kita sebagai masyarakat yang mendiami wilayah Indonesia memiliki tanggung jawab moral, ya. Untuk apa? Untuk mentaati, ya, untuk menjalankan dan melaksanakan konstitusi dalam sendi kehidupan. Tuh. Nah, lagi dan lagi ya. Kenapa harus sadar berkonstitusi? Karena prinsip utamanya adalah setiap tindakan ya, setiap tindakan otoritas negara ya tidak boleh bertentangan dengan hak dasar atau basic rights dan konstitusi seperti itu. Nah, karena kita mempelajari tentang budaya sadar berkonstitusi, pertanyaannya adalah ya, siapa sih harus sadar berkonstitusi? Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita lihat dahulu apa itu perilaku konstitusional, ya. Nah, secara definisi perilaku konstitusional adalah perilaku yang senantiasa berdasar dan berpijak pada aturan penyelenggaraan negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Artinya perilaku atau sikap atau kehidupan kita ya, kehidupan berbangsa bernegara kita harus sesuai dengan apa yang diamanatkan, sesuai dengan apa yang diinstruksikan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Seperti itu, ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi perilaku yang menyimpang dari konstitusi. Seperti itu. Jadi pentingnya perilaku konstitusional itu adalah yang pasti adalah agar tidak terjadi perilaku yang menyimpang dari konstitusi. Nah, agar konstitusi ini bisa dijalankan ya secara apa namanya secara praktikal ya harus dilaksanakan secara konsisten seperti itu. Nah, dari kita sudah bahas ya. Tadi sudah ada pertanyaan dari saya maksudnya terkait siapa sih yang harus berperilaku konstitusional? Ya, jawabannya sudah pasti semua warga negara. Siapa warga negara? Sudah pasti mencakup
pejabat negara, dalam hal ini pemerintah yang terdiri dari lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif, serta kita-kita. Ya. Kenapa saya bilang kita-kita? Karena saya termasuk ya. Rakyat biasa yang memang tidak termasuk ke dalam pejabat negara. Jadi bukan mentang-mentang, oh, aturan-aturan yang berada dalam konstitusi ini hanya rakyat yang harus melaksanakan. Oh tidak, tapi semua harus bisa melaksanakan dengan baik, terutama bagi pejabat negara. Kenapa? Karena satu, ya, pentingnya berperilaku konstitusional agar para pejabat ini, ya, bisa melaksanakan, ya, semua amanah perintah konstitusi dalam keseharian. Karena kalau eh, aturan-aturan di dalam konstitusi tidak dijalankan dengan baik oleh para pejabat ini, ya sudah, nanti para pejabat atau pemerintah ini berperilaku sewenang-wenang. Seperti itu. Dan yang kedua, ya, kenapa penting bagi para pejabat, bagi para pemerintah, ya, bagi para individu yang berada di dalam pemerintah supaya menjadi contoh dan teladan gitu. Sama seperti di perusahaan gitu. Ketika ada aturan, harusnya yang melaksanakan aturan tersebut pertama kali adalah pimpinan gitu. Bukan berarti oh karena pimpinan ya, lalu dia bikin aturan, aturan itu hanya berlaku untuk bawahan saja. Oh tidak, ya. Jadi yang harusnya menjalankan amanah ya aturan itu adalah para petinggi gitu. Kenapa? Karena saya pribadi hakul yakin ketika aturan ini tidak diikuti atau tidak dijalankan oleh para petinggi, para pejabat, maka jangan berharap bahwa rakyatnya juga akan hidup secara konstitusional seperti itu. Nah, dan tentunya sesuai dengan konsep Aristoteles yang menyatakan bahwa warga negara yang baik ya harus mampu memerintah dan diperintah sesuai posisinya. Artinya pejabat negara ini memerintah ya atau menjalankan program negara sesuai dengan aturan. Pun kita sebagai rakyat ya melaksanakan perintah dari para pejabat kita, dari pemerintah pemerintah kita sesuai dengan aturan yang tertuang di dalam konstitusi. Jadi bukan hanya asal suruh, suruh, suruh gitu kan. Masyarakat harus seperti ini ya, tapi ternyata pejabatnya enggak. Ya, walaupun saya paham sekali bahwa ya mungkin sering sekali pejabat kita mencontohkan sesuatu yang tidak diamanahkan oleh konstitusi. Ya, yang namanya mungkin manusia gitu kan. Jadi dia punya kekuasaan, ya kan? Dia merasa bahwa dia punya segalanya, ya sudahlah gitu. Ya. Jadi baik lagi. Jadi kalau pertanyaannya siapa yang harus berperilaku konstitusional? Harusnya semua warga negara tanpa terkecuali. Seperti itu. Nah, contoh perilaku konstitusional di jajaran lembaga negara. Ya, kita mulai dari MPR. Ya, salah satu contoh perilaku konstitusionalnya adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Seperti itu. Mengubah dalam artian di sini demi kemaslahatan rakyat ya, atau demi kepentingan untuk rakyat banyak. Dan tentunya ya yang sering kita lihat per 5 tahun ya perilaku konstitusional dari MPR ini adalah melantik presiden dan wakil presiden seperti itu. Lalu contoh perilaku konstitusional yang kedua dari presiden. Nah, salah satunya adalah bagaimana mengajukan rancangan undang-undang ke DPR. Nah, ini sudah pasti. Jadi sebenarnya gini teman-teman ya, kalau kita bilang peraturan perundang-undangan itu sebenarnya DPR itu mengesahkan, tapi bukan berarti dari lembaga eksekutif yaitu presiden dan jajaran itu tidak bisa mengajukan. Justru pengajuan rancangan undang-undang ini salah satunya adalah dari presiden. Jadi kalau saya sederhananya saya cuma bilang bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berlaku nasional
itu bisa jadi selama ini sebenarnya diajukan oleh presiden seperti itu. Dan contoh perilaku konstitusional yang kedua adalah bagaimana presiden mengangkat menteri atau dalam tanda kutip adalah para pembantunya seperti itu. Nah, lalu dari presiden kita masuk ke DPR. Nah, salah satu perilaku konstitusional dari DPR adalah bagaimana DPR bisa membentuk undang-undang bersama presiden. Nah, ini dia. Memang cukup menarik ya ketika kita melihat beberapa kasus mungkin kalau kita tarik setahun dua tahun ke belakang gitu bagaimana masyarakat kita protes terkait dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia dan yang jadi sasaran tembaknya adalah DPR. Dalam poin ini saya setuju ya. Kenapa? Karena DPR sebagai lembaga legislatif salah satu fungsinya adalah menyusun, membentuk dan menetapkan undang-undang. Nah ini ya termasuk di dalam MPR. Nah tapi sedikit banyaknya peraturan perundang-undangan ini pun apa ya terkait atau bisa jadi undang-undang ini yang tadinya bentuknya rancangan itu diajukan oleh para presiden dan jajaran. Jadi sebenarnya kita bisa juga loh menuntut DPR untuk menyampaikan informasi bahwa undang-undang ini sebenarnya diajukan oleh siapa seperti itu ya. Dari DPR kita masuk ke KPU ya. Ini lagi seperti yang kita lakukan setiap 5 tahun menyelenggarakan pemilu. Jadi KPU itu ya beserta jajaran nanti salah satu perilaku konstitusionalnya adalah menyelenggarakan pemilu 5 tahun ya. Baik itu yang sifatnya pilpres, baik itu yang sifatnya pilkada, gubernur, provinsi maupun kabupaten dan kota. Nah, di lembaga yudikatif yaitu MK, salah satu contoh perilaku konstitusionalnya adalah bagaimana MK ini bisa memutuskan apabila di dalam pemilu ini terjadi perselisihan seperti itu. Nah, ini contoh perilaku konstitusional yang dilakukan oleh lembaga negara. Bagaimana nih kalau kita warga negara biasa? Kita ambil dari beberapa pasal yang ada di dalam Undang-Undang 1945, di mana pasal 6A dengan 22E ya, salah satu perilaku konstitusionalnya adalah bagaimana kita masyarakat menggunakan hak pilih kita, ya, hak pilih kita untuk memilih presiden, DPR dan DPD seperti itu. Ya, atau ini kita bisa bilang ya terkait dengan pilpres lah atau pemilu serentak seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah di pasal 27 ayat 1, contoh perilaku konstitusional yang dilakukan oleh warga negara biasa adalah menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Nah, ini udah pasti ya. Kenapa? Karena eh, kita harus mengakui bahwa buruk atau tidaknya ya sebuah pemerintahan yang sedang berjalan, kita harus tetap menjunjung tinggi ya. Kritik silahkan ya, kritik silahkan bahkan diharuskan dalam kehidupan demokrasi. Tapi secara konstitusi kita harus mengakui bahwa ya pemerintah saat inilah yang sedang berkuasa seperti itu. Lalu ada juga pasal 27 ayat 3 ya di mana kita ikut serta dalam upaya pembelaan negara seperti itu atau yang sering kita dengar dengan istilah bela negara seperti itu. Nah, ini contoh-contoh perilaku konstitusional yang bisa dilakukan oleh warga negara biasa atau rakyat seperti itu di luar mereka-mereka yang memang tergabung di dalam pemerintahan seperti itu. Nah, kalau tadi kan perilaku konstitusional. Nah, sekarang kita masuk ke perilaku inkonstitusional. Nah, kalau kita bicara terkait dengan perilaku inkonstitusional, maka kita belajar ya, mempelajari tentang perilaku yang menyimpang atau melanggar norma-norma konstitusi ya. Contohnya presiden membubarkan MPR atau DPR. Nah, ini tidak bisa ya. Jadi presiden itu tidak bisa membubarkan MPR atau DPR. Jadi seburuk apapun MPR atau DPR, presiden itu tidak bisa dibubarkan.
secara konstitusi tidak bisa dibubarkan, ya. Apalagi dan sebaliknya DPR, ya, ini saya tulis salah tulis ya, memberhentikan menteri, ya. Jadi yang bisa memberhentikan menteri adalah si presiden itu tersendiri. Kenapa? Karena secara hierarki kepemimpinan bahwa menteri itu berada di bawah wewenang presiden seperti itu. Nah, ketika perilaku inkonstitusional ini terjadi, maka akan memiliki dampak, ya. Konstitusi ini hanya sebuah tulisan saja, tanpa value, tanpa nilai, dan tidak terlaksana secara praktis, gitu. Jadi ini ya perilaku inkonstitusional yang apa namanya, yang ter- yang tidak boleh ya, yang tidak boleh terjadi, dan sepertinya tidak terjadi sih ya. Kalaupun terjadi ya mungkin kita pernah ingat kasus Gus Dur saat itu yang menyatakan bahwa maaf, yang menyatakan bahwa eh, DPR itu seperti gerombolan anak TK gitu kan, dibubarkan saja. Ya, dibubarkan saja, namun pada akhirnya ya tadi, ya terjadi eskalasi politik, ya akhirnya malah Gus Dur yang di impeach bahasanya seperti itu, ya. Jadi ini beberapa contoh terkait perilaku inkonstitusional. Dan kita berakhir di slide terakhir, ya, di kesimpulan bahwa kita bisa melihat, bisa menyimpulkan bahwa perilaku konstitusional adalah kunci tegaknya negara hukum atau the rule of law. Artinya ketika konstitusi tidak dilaksanakan secara baik dan benar, maka sudah pasti hukum di negara tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Dan tentunya ketaatan terhadap konstitusi menjamin keteraturan dan perlindungan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. Seperti itu. Baik, saya kira cukup untuk materi pertemuan 5 hari ini terkait perilaku konstitusional, ya. Eh, Mudah-mudahan akan rekan-rekan bisa menjadi jelas terkait dengan perilaku konstitusional ini. Harapannya adalah bahwa setelah mengikuti materi ini, teman-teman semua bisa menjalankan kehidupan berbangsa bernegaranya sesuai dengan amanah dari Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan 5 hari ini. Nanti kita lanjut ke pertemuan ke-6, ya. Sebelum nanti di pertemuan ke-7 kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Terima kasih dan semoga dalam keadaan sehat walafiat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berakhir pekan.